Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurhan Ali, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 2503117522. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Fathul Ulum kelas 10 dengan materi Sejarah Perkembangan Peradaban Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini biar bersemangat ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini ya, untuk penyemangat, nanti apabila Pak Nurhan bilang SKI, jawabnya semangat belajar sejarah. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini sebagai penyemangat, apabila Pak Nurhan bilang SKI, jawabnya semangat belajar sejarah. Ya, bisa ya? Kita coba. Nah, ya. SKI semangat belajar sejarah. Sekali lagi, SKI semangat belajar sejarah. Ya, terima kasih untuk mengawali pada pagi hari ini. Ya, absensi terlebih dahulu. Ya, Amelia Fiantika, Araya Safa Azhara, Awalu Najwa Laila, Hadir. Santika Putri, Hadir. Destia Dwi Putri. Sebelumnya ya, pada materi yang kemarin itu sudah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4 khalifah. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Ya, yang kedua Umar. Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Setelah masa Khulafaur Rasyidin habis, kemudian dilanjutkan pada masa Bani Umayyah. Ya. Pada masa Bani Umayyah ini, siapa tahu sejarah singkat berdirinya Bani Umayyah? Saya, Pak. Ya, Safa coba dijelaskan. Sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Sejarah
Bani Umayyah. Ini bukan hanya tentang bagaimana kepemimpinan bisa mencerminkan nilai luhur, ya. Semoga kita bisa mengambil teladan, ya, mengambil teladan. Baiknya dan buruknya. Tidak toh. Baiknya dan hindari buruknya, ya. Kita sebagai pelajar yang berkarakter, ya, inovatif, adil dan toleransi, siap jadi penerus bangsa yang berkarakter rahmatan lil alamin dan berpancasila. Hari ini kita akan mempelajari tentang peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Sebelum lebih lanjut ke situ, ya, kita harus mengetahui latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Ya. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah tidak lepas dari peristiwa penting yang bernama Amul Umayyah. Sebelum membahas peradaban Bani Umayyah, ya, kita melihat dulu latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Ada peristiwa penting pada masa itu yang bernama Amul Jamaah. Amul Jamaah. Yang artinya apa? Perdamaian umat Islam. Nah, perdamaian umat Islam. Itu peristiwa tersebut itu terjadi di sebuah kota bernama Maskin. Dekat apa? Dekat Kufah, ya. Itu pada 41 tahun Hijriah. Sedangkan pada Masehi itu tepatnya pada tahun 661 Masehi, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, dibunuh. Siapa yang membunuh? Abdul Rahman bin Ibnu Maljum. Siapa? Abdul Rahman bin Ibnu Maljum. Peristiwa pembunuhan tersebut itu terjadi pada waktu apa, ada yang tahu? Ada pada waktu subuh. Nah, itu Sayyidina Ali terbunuh. Siapa yang membunuh tadi? Abdul Rahman bin Ibnu Maljum. Setelah terjadi kesepakatan, ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Daulah Bani Umayyah. Sebelum mempelajari peradabannya, kita mempelajari latar belakang berdirinya Daulah Bani Umayyah. Pada waktu tersebut itu ada sebuah peristiwa yang sangat penting yang bernama Amul Jamaah atau peristiwa apa? Perdamaian umat Islam. Terjadi di kota mana tadi? Maskin. Nah, dekat Madan di Kufah pada tahun berapa? 41 Hijriah atau pada Masehi bertepatan pada 661 Masehi. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal atau wafat, dibunuh siapa? Abdul Rahman bin Ibnu Maljum. Itu peristiwanya terjadi pada waktu subuh. Maka pemerintahan Khulafaur Rasyidin resmi berakhir. Setelah apa? Ali bin Abi Thalib terbunuh. Setelah sahabat Ali bin Abi Thalib terbunuh, kemudian digantikan oleh
putranya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali pada waktu tersebut itu kepemimpinannya tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama karena ada apa itu? Tekanan politis. Ada tekanan politis dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah terjadinya kesepakatan, apa? Setelah terjadinya kesepakatan antara Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan disumpah. Itu di mana tempatnya disumpah? Di Kufah. Di Kufah. Itu bulannya apa? Rabiul Akhir. Ulangi apa? Rabiul Akhir. Pada tahun apa? 41 Hijriah. Peristiwa bersejarah tersebut itu menjadi apa? Menjadi permulaan perdamaian umat Islam. Dengan kata lain disebut apa nanti mau? Amul Jamaah atau apa? Tahun persatuan. Amul tahun persatuan. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi khalifah yang pertama. Pemerintahannya di Damaskus. Khalifah yang pertama siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Di mana tempatnya? Di Damaskus. Setelah pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Daulah Bani Umayyah itu apa itu mengalami perkembangan dan pencapaian pada masa pemerintahannya. Baik arsitektur, apalagi bidang pemerintahan, administrasi dan ilmu pengetahuan. Untuk lebih jelasnya kita bisa menonton video tersebut. Sebelum menonton video, saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu topik. Untuk kelompok yang pertama nanti mendapat topik pencapaian arsitektur. Kemudian kelompok yang kedua mendapat topik pengembangan ilmu pengetahuan. Kelompok yang ketiga nanti akan mendapatkan topik pembentukan lembaga pemerintahan. Kemudian kelompok yang keempat mendapatkan topik bidang pendidikan. Ini sesuai dengan topik-topik tersendiri ya. Setelah itu silakan menonton video, kemudian dicermati, kemudian bisa mengerjakan sesuai dengan topik yang sudah dibagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Kemunculan Khalifah Bani Umayyah menggantikan kedudukan Ali bin Abi Thalib yang telah wafat, sehingga Bani Umayyah diberikan amanah sebagai penerus pemimpin umat Islam pada periode selanjutnya. Pada periode Ali dan Khalifah sebelumnya, pola kepemimpinan masih mengikuti keteladanan Nabi. Para khalifah dipilih melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama. Ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan, maka mereka mengambil kebijakan langsung melalui musyawarah dengan para pembesar yang lainnya. Berbeda dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah berbentuk kerajaan, kekuasaan bersifat feudal, penguasaan tanah, daerah, wilayah, atau turun-menurun. Untuk mempertahankan kekuasaan, khalifah berani bersikap otoriter,
Adanya unsur kekerasan, diplomasi yang diiringi dengan tipu daya, serta hilangnya musyawarah dalam pemilihan khalifah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi dan berkuasa selama kurang lebih sekitar 90 tahun, yaitu dari tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Bagaimana? Ada kesulitan apa tidak? Tidak, Pak. Ya, sesuai dengan topik masing-masing loh ya. Ya. Pengembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak. Ya. Tidak ada ya? Ya, bisa dirembuk bersama ya. Dapat topik apa, Pak? Pembentukan lembaga pemerintah. Ya, isinya apa saja? Nanti ada Diwanul. Iya. Setelah apa lagi setelah? Diwanul Khatam. Iya. Diwanul Jadid. Ya. Bagaimana Gia? Sama. Dapat tema apa? Pencapaian arsitektur. Ya. Tidak ada kesulitan ya? Tidak. Ya. Bisa dilanjut lagi Iya, Pak. mengerjakannya. Kelompok 2 mendapatkan tema pengembangan ilmu pengetahuan ya. Itu nanti ada beberapa ilmu ya, ada bahasa Arab, ada kimia, ada qiraat. Nanti itu bisa ditulis ya. Iya, Pak. Ya. Kelompok 3 dapat apa, Pak? Pembentukan lembaga pemerintahan. Ya. Apa saja ada? Diwanul Hijabah, Diwanul Hatam, Diwanul Barid, Sahibul Kharaj. Ya, itu nanti ditulis dan dijabarkan ya. Iya, Pak. 4 bagaimana? Ada kesulitan menurut ya? Kelompok 4 bagaimana? Atau mendapat tema apa tadi? Bidang pendidikan. Ya, tidak ada kesulitan ya? Tidak. Ya, kalau tidak ada kesulitan bisa dikerjakan. Iya, Pak. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita mulai untuk mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Ya, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Tema. hasil kerja kelompok kami yang bertema pencapaian arsitektur. Dinasti Umayyah menghasilkan berbagai bangunan monumental yang terinspirasi dari arsitektur Romawi, Persia, dan Arab, termasuk Masjid Damaskus, Masjid Agung Cordoba yang dikenal dengan keindahan batu pualamnya, Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, atau yang terkenal dengan Kubah Al-Saka yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan, menggantikan bahasa Romawi dan Persia di wilayah kekuasaan Bani Umayyah, memperkuat persatuan melalui bahasa. Marbat, pusat kegiatan ilmu dan budaya. Sebuah pusat ilmu dan budaya di Damaskus, tempat para cendekiawan, penyair, dan filosof berkumpul, menjadikan kota ini pusat intelektual dengan sebutan UKAD bagi dunia Islam.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kelompok yang ketiga. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembentukan lembaga pemerintahan. Diwanul Hijabah, lembaga ini bertugas memberikan pengawalan khusus kepada Khalifah. Diwanul Hatam, berfungsi sebagai pencatat semua aturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Khalifah. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, kelompok 4, bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema perkembangan peradaban Umayyah di Damaskus. Ahli kedokteran pada masa Daulah Umayyah adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar dengan karyanya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mempresentasikan kerja kelompok kalian. Sedikit menambahi dari semuanya, ada yang namanya itu pencapaian di bidang arsitektur, itu ada berupa masjid. Kemudian di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah mempresentasikan kerja kelompok semuanya. Sedikit menambahi dari pencapaian bidang arsitektur itu berupa Masjid Agung di Cordoba. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan adalah pengembangan bahasa Arab dijadikan menjadi bahasa wajib. Kemudian yang ketiga, pembentukan lembaga pemerintahan. Contohnya Diwanul Hijabah. Ini adalah lembaga yang memberikan pengawalan kepada khalifah. Sedangkan yang terakhir, bidang pendidikan itu contohnya seperti bidang kedokteran, kemudian ilmu sejarah. Ya, itu saja. Setelah mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, coba disimpulkan, Nazira. Ya. Setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, Nazira, coba. Setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Hasan. Namun, akhirnya Hasan memilih mundur dan menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah. Inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah dengan pemimpin pertamanya Muawiyah. Ya, setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Siapa? Hasan bin Ali. Namun untuk menyelesaikan perseteruan antara Muawiyah bin Abi Sofyan ini, setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, Nazira. Setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Hasan. Namun, akhirnya Hasan memilih mundur untuk menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah. Inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah dengan pemimpin pertamanya, yaitu Muawiyah. Ya, terima kasih. Setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Hasan. Namun, akhirnya Hasan memilih mundur dan menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah.
Inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah dengan kepemimpinan pertamanya yaitu Muawiyah. Ya, setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya bernama Hasan bin Ali. Karena untuk menyelesaikan perseteruan antar kubu, akhirnya Hasan memilih mundur. Kemudian kepemimpinannya diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah dengan pemimpinnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa ini beberapa pencapaian diantaranya di bidang arsitektur, ilmu pengetahuan, administrasi, dan juga bidang pendidikan. Itu kesimpulan materi pada hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan membahas keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Belajar sejarah membuat kita paham apa yang terjadi di masa lalu. Pesan yang bisa kita ambil pada materi pagi hari ini, belajar sejarah membuat kita pesan yang bisa kita ambil pada materi pagi hari ini, belajar sejarah membuat kita paham apa yang terjadi di masa lalu. Jadi kita bisa membuat pilihan lebih baik di masa depan. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, seperti yang tadi SKI jawabannya ya. Pesan yang bisa kita ambil pada materi pada pagi hari ini, belajar sejarah membuat kita paham apa yang terjadi di masa lalu. Jadi kita bisa buat pilihan lebih baik di masa depan. SKI semangat belajar sejarah. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.